البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah. Kita baca dulu matanya di atas itu isinya. Qala Syekhul Islam rahimahullah yarawnahu subhanahu. Ini berarti kita baik. Yarawnahu subhanahu fi urasatil qiyamah thumma yarawnahu ba'da dukhulil jannah. Kaum mukminin melihat Allah yang Maha Suci di padang mahsyar di hari kiamat itu. Kemudian mereka akan melihatnya setelah masuk surga, melihatnya lagi juga setelah masuk surga. Baik, qauluhu al-urasat jamak ursah wa hiya kullu mawdhi'in wasi'in la bina'a fih. Yaitu setiap tempat yang luas, padang yang lapang, yang tidak ada bangunannya di situ. Baik. Wa ursatud dar wasatuha. Dikatakan ursatud dar yaitu bagian tengahnya. Biasanya ruang tengah itu agak luas. Wa urasatul qiyamah mawaqiful hisab wal ard. Padang mahsyar hari kiamat adalah tempat-tempat pemeriksaan dan tempat pemaparan, dipaparkannya amalan-amalan atau bahkan dipaparkannya manusia-manusia ke hadapan Allah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan disodorkan kepada Allah, maka tidak ada yang tersamarkan di antara kalian itu dari Allah Ta'ala. Semuanya diketahui dan dilihat oleh Allah. Wa ghairi dzalik, dan tempat untuk itu, tempat untuk yang selain itu. Wa yarawnahu ba'da dukhulil jannah. Juga nanti mereka melihat Allah Ta'ala setelah masuk surga, kama fi hadits Jabir radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, ini diriwayatkan oleh Abu Bakar Ad-Dainuri dalam kitab Al-Mujalasah nomor yang ke 2333. 2223. Tapi di dalam sananya ada Al-Fadl bin Isa Ar-Raqashi. Dan dia adalah apa? Fihi dha'fun, ana lupa nambahkan informasinya. Ya, fihi dha'f. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ahlul jannati fi na'imihim itsata'a lahum nurun farafa'u absarahum. Ketika penduduk surga itu sedang berada di dalam kenikmatan mereka, tiba-tiba saja memancar kepada mereka cahaya. Lalu mereka mengangkat pandangan mata mereka, yaitu melihat ke atas. Fa idza rabbu jalla jalaluhu qad asyrafa alaihim min fawqihim. Tiba-tiba saja mereka mendapatkan Rabb yang maha agung keagungannya telah menampakkan diri kepada mereka, atau asyrafa yaitu kalau bahasa Indonesia melongokkan, yaitu menjulurkan leher, mendekat. Tapi seringnya asyrafa adalah melihat sambil mendekatkan kepala. Itu kalau untuk manusia asyrafa. Dari arah atas mereka, faqal assalamualaikum ya ahlal jannah. Lalu Allah berfirman, salam sejahtera untuk kalian wahai penduduk surga. Tapi ini telah kita lewati hadisnya dhaif. Wa huwa qaulullahi subhanahu salamun qaulan min rabbir rahim. Ini adalah firman Allah Subhanahu, salamun, dia adalah apa? Khabar dari mubtada mahdhuf. Hadza salamun. Qaulan sebagai apa? Hala kaunihi apa? Qaulan min rabbir rahim. Sebagai apa? Firman dari Rabb yang Maha Penyayang. Fala yaltafituna ila syai'im mimma hum fihi minan na'im. Ketika itu mereka tidak menoleh kepada kenikmatan-kenikmatan yang lain sedikit pun yang mereka ada di situ. Madamu yang dzuruna ilaih, selama mereka melihat Allah Ta'ala. Hatta yahtajiba anhum, sampai Allah menutup diri dari mereka. Wa tabqa barakatuhu wa nuruh, masih tersisa barokah Allah dan cahayanya pada mereka. Rawahu Ibnu Majah nomor yang ke-184 wa ghairuh, dan yang lain. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim dalam As-Sawa'iqul Mursalah yang keempat muka surat 1334. Dan memang cetakan
buku Ana dulu yang di Damat tapi nggak sampai ke sini, dia memang cetakan apa itu namanya, muka suratnya memang sampai ribuan untuk Shawaiqul Mursalah ini. Kata beliau, fa fi hadzal hadis isbatu sifatil kalam wa isbatul ru'yah wa isbatul ulu. Di dalam hadis ini ada penetapan sifat pembicaraan dan penetapan apa? Penglihatan kaum mukminin melihat Allah, dan juga penetapan ketinggian. Tapi apa? Tapi kalau hadisnya dhaif, kita katakan hadisnya dhaif. Ahlus sunnah mereka harus apa? Harus jujur dan konsekuensi dan objektif. Kalau dalilnya dhaif, kita tidak apa? Tidak menutup mata dan kita tetap mengatakan ini hadisnya adalah dhaif. Tidak seperti ahlul bidah tetap memakainya walaupun dhaif dan berusaha untuk membolak-balikkan agar layak jadi dalil. Tidak boleh demikian. Ini kalau sudah tahu hadisnya dhaif. Wal mu'attilah tunkiru hadhihi salasah wa takfur wa tukaffirul qaila biha. Sementara para mu'attilah mereka mengingkari tiga sifat ini. Sifatul kalam, masalah Allah Ta'ala dilihat, dan masalah ketinggian itu. Dan mereka mengkafirkan orang yang mengucapkan itu. Selesai. Wa amma mastadalla bihil mu'tazilah wa ghairuhum min nufatir ru'yah. Adapun ayat-ayat yang dipakai sebagai dalil oleh Mu'tazilah dan para pengingkar ru'yah yang lainnya, min qaulihi subhanah, yaitu dari firman Allah yang maha suci, la tudrikuhul absar, pandangan mata manusia itu tidak akan mampu meliputi Allah. Tudrik kata mereka yaitu melihat, mata tidak akan mampu melihat Allah, dan ini mutlak di dunia dan di akhirat kata mereka. Wa qaulihi li Musa, dan firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, lantaroni, engkau tidak akan melihatku. Ini kata mereka ini mutlak sampai hari kiamat, di dunia dan di akhirat tidak akan pernah mampu melihat. Fal jawab annal ayatal ula hiya ala jawazir ru'yah adallu minha ala imtinaiha. Justru ayat pertama itu lebih menunjukkan kepada bolehnya ru'yah daripada terlarangnya ru'yah. Jadi mereka pakai dalil ini, justru dalil ini untuk menguatkan kita dan membantah mereka. Bagi orang yang memahami bahasa Arab dengan cara yang betul. Kenapa? Fa innallaha subhanahu innama dzakaraha fi siyaqit tamadduh. Karena Allah Subhanahu hanyalah menyebutkan tadi bahwasanya pandangan mata manusia tidak akan mampu melihatnya. Ini kalau kita mengatakan idrak artinya melihat. Ini polanya adalah sedang memuji diri sendiri, tamadduh. Wa ma'lumun annal madh innama yakunu bil awsafis subutiyah. Dan telah diketahui bahwasanya pujian itu hanyalah didapatkan dengan apa? Sifat-sifat yang ditetapkan. Kalau sekedar mengatakan orang ini nggak bodoh, ini bukan pujian. Tapi kalau orang ini pandai, itu baru pujian. Kenapa? Kalau dikatakan orang ini tidak bodoh, maka apa? Belum tentu itu pujian. Karena apa? Berapa banyak makhluk tidak disifati dengan bodoh dan ilmu. Seperti apa? Pokok-pokok, seperti rumah, tidak disifati bodoh dan tidak disifati dengan ilmu. Baik. Maka semata-mata peniadaan ini bukan pujian. Baik. Kemudian apa? Wa ammal adamul mahad falaisa bikamal wala yumdahu bih. Adapun ketiadaan yang murni, semata-mata tidak demikian, itu bukan suatu kesempurnaan dan tidak layak suatu objek itu dipuji dengan semata-mata ketiadaan. Falau kanal muradu bikaunihi la tudrikul absar annahu la yura bihal. Seandainya yang Allah inginkan dengan firman-Nya, dengan keadaan bahwasanya Allah tidak dilihat oleh mata itu, maksudnya adalah sama sekali Allah tidak terlihat, lam yakun fi dzalika madh wala kamal. Niscaya tidak ada pujian dan tidak ada kesempurnaan di situ. Semata-mata Allah tidak terlihat, ini bukan pujian. Li musyarakatil ma'dumi lahu fi dzalik. Kenapa? Karena benda yang tidak ada juga bersekutu dengan Allah dalam masalah ini. Benda yang tidak ada tidak dilihat. Baik. Maka semata-mata tidak terlihat itu bukan pujian. Fa innal adamas sirf la yura wala tudrikuhul absar. Karena sesuatu yang tidak ada yang murni, yaitu betul ketiadaan yang betul-betul total, itu juga tidak terlihat. Saya melihatnya. Apa yang Anda lihat? Ketiadaan. Mana ketiadaan terlihat? Nggak ada itu. Dan ketiadaan yang total itu tidak pernah akan dilihat oleh mata.
Wa Rabbu subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu ya ta'ala an yumdaha bima yusyarikuhu fihil adamul mahad. Dan Allah yang maha suci, dia itu maha tinggi kemuliaannya dan keagungannya. Ya ta'ala, dia itu apa? Mensucikan diri dari dipuji dengan sesuatu yang masih disekutui oleh sesuatu yang tidak ada tadi, oleh ketiadaan yang total tadi. Berarti apa? Bukan masalah adamul mahad di sini yang diinginkan, bahwasanya Allah tidak terlihat. Yang Allah inginkan di sini bukan sedang mengabarkan itu. Berarti apa? Faidan, kalau demikian al makna maksudnya apa? Annahu yura wala yudrak. Allah Ta'ala itu akan boleh dilihat, hanya saja tidak akan dilihat secara total. Baik. Kenapa? Ru'yah ini penglihatan. Sementara idrak itu adalah penglihatan secara total dari segala sudut pandang, dari segala sisi. Baik. Wala yuhato, tidak mungkin Allah Ta'ala itu diliputi, tidak mungkin Allah dikepung. Sebagaimana di dalam asar, dohirnya adalah sahih atau hasan, dan Anda belum mengetahui adanya illah. Ketika Al-Abbas ditanya, apakah kita akan melihat Allah? Iya, Allah Ta'ala akan dilihat. Lalu bagaimana dengan ayat ini, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar? Kata Ibnu Abbas, ha ra'aitas sama, apakah engkau melihat langit? Dia mengatakan, iya, saya lihat langit itu warnanya biru. Kalau malam tampak bintang-bintang di situ dan seterusnya. Kemudian hal tudrikuha, apakah engkau mampu melihat semuanya? Dia mengatakan tidak. Saya tidak mampu melihat secara total. Maka beliau menjelaskan itulah makna yang diinginkan. Nanti kita melihat Allah dengan dalil-dalil yang banyak, tapi apa? Untuk melihat secara total kita tidak akan mampu. Karena apa? Allah terlalu besar untuk mata kita mampu menampung semuanya itu. Baik. Jadi ini adalah apa? Perbedaan antara ru'yah dan idrak. Baik. Dan masih ada jawaban yang lain, mudah-mudahan disebutkan di sini. Kalau tidak maka akan kita isyaratkan nanti jawabannya. Fa qauluhu la tudrikul absar, maka firman Allah Ta'ala, pandangan mata itu tidak mampu meliputinya, tidak mampu melihat secara total. Yadullu ala ghayati azamatih, menunjukkan akan puncak kebesaran Allah, terlalu besar. Wa annahu akbar min kulli syai', dan bahwasanya Allah itu lebih besar dari segalanya. Wa annahu li azamatihi la yudrak, dan dikarenakan kebesaran Allah Ta'ala sedemikian besarnya, terlalu besarnya dia, sampai dia itu tidak mungkin diidrak, yaitu apa? Dilihat secara total. Baik. Langit saja kita tidak mampu melihat secara total, cuma mampu melihat apa yang mampu ditampung oleh mata kita, sejak dari yang bagian kanan sampai yang paling kiri. Apalagi apa? Langit yang kedua, langit yang ketiga, apalagi apa? Yang lebih besar lagi dari itu semua, yaitu apa? Kursi. Apalagi yang lebih besar dari kursi, yaitu arsy. Mata kita tidak mampu untuk menampung semua itu. Ukuran dari batas kanan sampai batas kiri, atau batas depan sampai batas belakang, dan seterusnya. Apalagi Allah Ta'ala yang dia lebih besar dari semua makhluk. Baik. Maka ini sedang dipuji Allah Ta'ala memang. Baik. Wa annahu li'azamatihi la tudrak haitsu yuhatu bih bihaitsu yuhatu bih. Dikarenakan terlalu besarnya Allah, dia tidak mungkin dikepung oleh pandangan mata. Yang sampai maksudnya adalah apa? Yuhat, yaitu diliputi. Fa innal idrak huwal ihatatu bisyai', karena yang namanya idrak adalah pengepungan dan peliputan terhadap sesuatu. Dari apa? Dilihat dari segala sisi langsung. Wa huwa qadrun zaidun ala ru'yah, dan ini adalah nilai lebih dari apa? Penglihatan, yaitu lebih tinggi daripada sekedar penglihatan. Baik, sementara apa? Kaidah sudah mengatakan apa? Nafyu az-ziyadah yadullu ala isbati al-asl. Ketika yang ditiadakan itu adalah tambahannya, maka apa? Menunjukkan asalnya itu sudah ada, sifat asalnya itu ditetapkan. Contohnya apa? Contohnya ketika seseorang itu menangkap pencuri, mengatakan, Anda mencuri ya? Oh enggak, saya enggak ambil semua. Berarti apa? Berarti ada yang tetap kamu ambil. Jadi nilai tambah yaitu mengambil semua, dia mengingkari. Berarti apa? Dia telah mengakui asal dari pengambilan sudah ada. Jadi itu maksudnya. Ketika yang diingkari adalah nilai tambah yaitu melihat secara total, berarti apa? Berarti yang ditetapkan itu berarti dia telah menetapkan apa? Asal dari penglihatan itu.
Kalau tidak, maka untuk apa yang diingkari cuma bagian nilai tambahnya? Sejak awal harusnya dipotong akarnya. Seandainya sama sekali tidak dilihat, katakan Allah Ta'ala memang la turo misalkan, la tarohu al absor misalkan. Manakala yang dihilangkan hanyalah, yang ditiadakan hanyalah melihat secara total, berarti apa? Ditetapkan di situ aslur ru'yah, asal penglihatan ada. Kemudian beliau mengatakan kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla. Manakala kedua kelompok itu, yaitu kelompok Qibti dan kelompok Bani Israel telah saling melihat, maka para pengikut Musa mengatakan kita pasti mengalami idrak, yaitu apa? Pengepungan. Kita akan dikepung nih. Maka Musa mengatakan sama sekali tidak. Menunjukkan apa? Idrak itu bukan apa? Bukan ru'yah. Di sini ru'yah ditetapkan, adapun idraknya tidak ditetapkan. Mereka memang mampu melihat kita, tapi mereka tidak akan mampu mengepung kita. Falam yanfi Musa ru'yah walam yuridu biqaulihim inna lamudrakun inna lamar'iyun. Nabi Musa tidak meniadakan ru'yah di sini. Dan juga apa? Para pengikut Nabi Musa di dalam ucapan inna lamudrakun, bukanlah mereka itu menginginkan apa? Sesungguhnya kami pasti akan dilihat. Masalah dilihat, mereka sudah dilihat. Tapi nilai tambahnya yang mereka khawatirkan. Nabi Musa meniadakan nilai tambah dan mengakui masalah apa? Asal penglihatan sudah ada. Memang mereka sudah saling melihat itu. Tayyib, fa inna Musa alaihissalam nafa idrakahum iyahum. Karena Nabi Musa hanyalah meniadakan apa? Idrak, yaitu apa? Pengepungan bangsa Qibti terhadap Bani Israel biqaulihi kalla, dengan ucapannya tidak. Wa akhbara annahu la yakhafu darakahum. Tayyib. Mana tadi? Dan beliau mengabarkan bahwasanya beliau tidak takut mereka itu nanti akan mengepung. Kenapa? Biqaulihi la takhafu darakahu wa la takhsha. Engkau wahai Musa tidak perlu takut engkau akan terkepung, dan tidak pula engkau perlu merasa khawatir itu. Jadi yang ditiadakan adalah ad-darak. Adapun masalah ru'yah memang sudah saling melihat mereka. Farru'yah wal idrak kullun minhuma yujad ma'al akhar wa bidunihi wa bidunih. Maka masalah ru'yah dan idrak itu masing-masing dari kedua istilah ini akan didapatkan bersama yang lain. Kalau sesuatu itu diidrak berarti apa? Dia mengalami ru'yah. Dilihat secara total berarti apa? Dia memang dilihat. Dan tanpa ini maka tidak ada yang itu. Yaitu maksudnya apa? Kalau tidak ada ru'yah maka sama sekali tidak ada idrak. Cuma kalau tidak ada idrak, apakah dia itu ada ru'yah? Tetap ada ru'yah. Dan penjelasan yang lebih bagus asalnya ada di Hadil Arwah. Jadi disebutkan secara ringkas dalam Hadil Arwah. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan farabu yura wala yudrak. Maka Allah Ta'ala itu nanti boleh dilihat, tapi tidak mungkin untuk apa? Dilihat secara total. Kama yu'lam wala yuhatu bih. Sebagaimana Allah itu diketahui, tetapi apa? Tidak mungkin ilmu kita itu tentang Allah akan sempurna. Terlalu banyak sifat Allah yang tidak kita ketahui. Tayyib. Wa hadzal ladzi fahimahu sahabatu wal a'immah minal ayah. Dan inilah yang dipahami oleh para sahabat dan para imam tentang ayat ini. Qala Ibnu Abbas la tudrikul absar la tuhitu bih. Makna la tudrikul absar adalah yaitu mata manusia itu tidak akan mampu untuk mengelilingi atau mengepungnya. Akhrajahu At-Tabari, ini nomor yang ke 13.694. Anda dapatkan dalam sanadnya ada majahil. Tapi apa? Kita dapatkan dengan pola kalimat yang lain juga. Cuma Anda lupa menulis di sini ya. Qala Qatadah ini diriwayatkan oleh Tabari juga nomor yang ke 13.695, yaitu setelah itu. Dan sanadnya sahih. Huwa a'dhamu min an tudrikahul absar. Allah terlalu besar untuk diliputi oleh pandangan mata manusia. Jadi cuma dilihat sebagian saja. Mata kita terlalu lemah dan terlalu kecil untuk mampu melihat semua. Intaha mulakhasan min Hadil Arwah. Ya, ini Hadil Arwah muka surat yang ke-203. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Melihat di akhirat nanti ya nih. Iya, di akhirat, di apa itu padang mahsyar dan di dalam surga itu. Dan juga apa di alam kubur bagi orang-orang yang Allah kehendaki.